Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang beranggapan yang salah. Nabi Muhammad sempurna karena akhlak yang mulia, bukan. Tapi akhlak itu sempurna, akhlak itu menjadi lebih mulia karena menempel kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu menjadi sempurna karena Nabi Muhammad. Akhlak itu harus, tapi tujuan Nabi Muhammad SAW diutus. Tujuan pengutusannya Nabi Muhammad adalah menjadikan umatnya memiliki pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang super, akhlak yang luar biasa. Kemudian dijelaskan oleh para ulama yang akan kita bahas di sini adalah akhlak yang berkaitan pada diri pribadi sendiri. Bukan terhadap akhlak tentang agama Allah. Seandainya agama Allah yang dihinakan atau agama Allah yang dicaci, Rasulullah yang dihinakan, Al-Quran yang dinistakan, itu beda lagi ceritanya. Yang Al-Fakir akan bahas di sini adalah akhlak yang bersangkutan kepada pribadi individual. Apa itu akhlak? Akhlak kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tata krama atau budi pekerti. Kemudian para ulama mendefinisikan akhlak itu adalah ihtimalul ada minal ghair, yaitu kemampuan untuk menanggung beban derita gangguan yang ditimbulkan oleh orang lain. Kemampuan yang kita ini ketika dapat gangguan dari orang lain, maka kita dapat menanggung daripada beban itu, gangguan itu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Seperti contoh, kita dihina, dicaci, dimaki, dibuli. Itu semuanya ketika kita dapat menanggung ihtimalul adza, ketika kita dapat menanggung daripada cacian-cacian tersebut, gangguan-gangguan tersebut, seperti kita cuek. Atau seperti kita, bahasa kerennya itu bodo amat. Niku kita disebut atau dikatakan orang yang dapat memiliki akhlak yang mulia. Seperti dalam pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi ketika anjing itu menggonggong, biar saja, tidak usah direken. Karena tidak akan dapat mengganggu perjalanan kamu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, tetap jalan. Kalau enggak jalan, ngereken anjingnya, akhirnya tidak sampai tujuan. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mencaci, ada orang yang mengganggu, ada orang yang menghina, caranya diem, tidak usah dilawan. Kalau tiang-tiang sing tidak punya akhlak niku, lek sing akhlaknya kurang, pikirannya ketika dihina cuma dua. Yaitu mbales ngantemi. Wis mbales ngantemi iku pikirannya wong-wong sing akhlake kurang. Tapi orang-orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya yang bagus, itu ketika mereka dihina, ketika mereka dicaci, mereka akan membalasnya dengan doa yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad itu dibully di kota Mekah. Satu kota Mekah enggak ada yang suka. Gak ada yang mau mengikut ajarannya Nabi Muhammad. Bahkan sampai dimusuhi. Di kota Taif Nabi Muhammad SAW dilempari dengan batu. Dicaci sampai ketika dilempari batu berdarah-darah. Nabi tidak membalas daripada cacian itu. Nabi tidak membalas ngelempar balik, tidak. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW memaafkan, bahkan mendoakan mereka. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan mereka hidayat karena mereka ini gak tahu. Oleh karena itu kita ini diajarkan kita ini umat muslim diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW diajarkan menjadi hebat. Bagaimana? Lo dihina
meneng. Maafkan, ngasih doa. Kalau orang-orang yang tidak punya akhlak tadi, pikirannya semek ngantemi, mbak bales. Akhirnya gak selesai-selesai, terus sampai perpecahan, semua perang keluarga akhirnya sampainya. Oleh karena itu akhlak yang mulia ini penting. Akhlak yang mulia ini, akhlak yang baik, itu sesuatu yang harus, sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Benar-benar engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena akhlak, bukan karena ibadah Nabi Muhammad. Nabi dipuji oleh Allah bukan karena amal-amal beliau yang banyak. Padahal sholat beliau sampai kakinya bengkak. Sujud, nangis terus. Tapi yang dipuji oleh Allah bukan karena amal ibadahnya, tapi karena akhlaknya yang luhur, akhlaknya yang mulia, itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad SAW itu juga menjanjikan kepada kita orang yang akhlak, orang yang memiliki akhlak yang baik. Inna min ahabbikum wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang aku cintai di hari kiamat dan orang-orang yang dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang budi pekertinya itu baik. Okay? Kalau sampean di hari kiamat itu kok jauh dari Nabi Muhammad, kok sampean itu nanti di hari kiamat tidak dikenal oleh Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu adalah salah satu-satunya orang yang dapat mensyafaati nanti di hari kiamat, di mana nabi-nabi semuanya mengatakan nafsi, nafsi, diriku sendiri, pikirkan diriku sendiri. Kok sampean berani-beraninya jauh dari Nabi Muhammad, tidak dikenal oleh Nabi Muhammad, bisa jadi nanti tidak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu caranya untuk dapat dekat oleh Nabi Muhammad dan termasuk daripada orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang akhlaknya yang baik. Bahkan Nabi juga mengancam bagi orang-orang yang berperilaku buruk. Wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni fil akhirah wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah masawikum akhlaqa. Dan termasuk orang-orang yang aku benci nanti di akhirat dan orang-orang yang jauh di hari kiamat nanti denganku adalah orang-orang yang perilakunya itu buruk. Termasuk orang-orang yang berperilaku buruk apalah? Ats-tsartsarun. Orang-orang yang banyak komentar. Sekarang sering terjadi di akhir zaman. Terjadi kesalahan sepele, komentarnya, gibahnya di grup-grup sampai Sabang sampai Merauke. Sampai mana-mana, semua orang tahu kesalahannya dia walaupun cuma sepele nggak sengaja. Orang ats-tsartsarun, orang yang banyak komentar, akeh omongannya. Kemudian al-mutafaihikun dan orang-orang yang sombong, suka pamer. Kadang bulan Ramadan ini banyak baca Quran, sepil, taruh story IG, baca Quran dulu. Ini riak jadi ya. Jadinya riak, amal ibadahnya percuma. Kalau sudah riak, amalnya bakalan terhapus semuanya. Kemudian al-mutasyaddiqun dan orang-orang yang suka merendahkan orang lain ini terjadi juga banyak ini. Oh, rodok ke bawah sedikit dihina, tidak dihormati. Yang tua dianggap biasa. Oh, lebih alim, dia lebih pinter, orang tua ini nggak tahu apa-apa, nggak direken, nggak dihormati. Ini salah. Bisa-bisa dia termasuk daripada Nabi Muhammad SAW, dia termasuk orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad dan jauh daripada Nabi Muhammad nanti di akhirat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu bermuamalah dengan orang, untuk selalu memakai daripada adab-adab kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berperilakulah kepada orang-orang dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini sebuah perintah dari Nabi. Lah kok ngelanggar, pantas untuk dibenci, pantas untuk jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu,
harapan kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluar dari majelis ini orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup agak keluar pembahasan sedikit. Al-Fakir menemukan di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalath asyad." Aku ini mencintai 3 orang dan ada 3 orang lain yang aku lebih cintai. Uhibbul fakir mutawadi'. Aku ini mencintai orang yang fakir tapi dia tawaduk. Wong kurang mampu tapi dia itu tawaduk dengan keadaannya dia, tidak sering minta-minta. Dia masih berusaha untuk cari tanpa perlu jalan meminta. Wa hubbi lil ghanil mutawadi' asyad. Dan cintaku ini kepada orang yang kaya tapi dia mutawaduk. Tidak pamer-pamer, dia suka ngasih orang, itu lebih aku cintai kata Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu syaikh ta'i wa hubbi lisyabi ta'i asyad. Aku ini cinta kepada orang yang sepuh tapi dia melakukan ketaatan dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala cintanya itu kepada orang yang muda tapi kok dia taat, asyad, lebih aku cintai kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, sedikit promosikan Khatmil Quran ya. Khatmil Quran keliling Kediri itu ada konvoy. Konvoynya itu salah satu tujuannya pertama ya menghidupkan syiar Islam. Yang kedua agar orang-orang yang muda, biasanya muda-muda ini bawaannya maksiat terus. Akhirnya dari Majelis Khatmil Quran diadakan konvoy agar anak-anak muda itu semangat. Oleh karena itu Al-Fakir bawakan ini mungkin menjadi motivasi bagi antum semua. Di sini mungkin orang Kedirian sedikit ya, bisa di-share mungkin. Itu nanti ketika dia anak muda itu melakukan ketaatan, dia bisa mendapatkan cintanya Allah yang lebih daripada orang yang tua tapi dia taat. Wa uhibbul ghanil karim, dan aku ini cinta sama orang yang kaya dan dia dermawan, sering memberi. Oh, ada orang yang membutuhkan, dia langsung orang pertama yang jadi sarana membantu orang itu. Wa hubbi lil fakil karim asyad, tapi cintaku kepada orang yang fakir tapi karim, dermawan, itu lebih lagi. Wa begitu salasan wa bughdi li salas asyad, dan aku ini membenci 3 orang dan benciku ini kepada 3 orang lainnya asyad, lebih lagi. Wa begitul ghaniyul mutakabbir, aku ini membenci orang yang kaya tapi dia sombong. Foya-foya terus. Sukanya merendahkan orang dengan kekayaannya dia. Wa bughdilil fakir mutakabbir asyad, dan kebencianku ini terhadap orang yang fakir tapi kok sombong. Kurang sombong. Ya hanung sugih, pura-pura kaya, minjem orang, sombong. Asyad, itu lebih aku benci daripada orang yang kaya tapi dia sombong. Wa begitu syabul asi, dan aku ini benci kepada orang yang muda, anak muda, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdi lil fakir wa bughdi li syaikhil asi asyad. Tapi ada orang yang sepuh kok dia masih terus melakukan kemaksiatan, itu lebih aku benci daripada anak muda yang dia melakukan kemaksiatan. Tambah hari, tambah berkurang umurnya, tidak tahu diri, malah dia terus melakukan kemaksiatan, itu lebih Allah benci daripada anak muda yang melakukan kemaksiatan. Oh begitu fakirul bakhil, dan aku ini membenci orang yang fakir tapi bakhil. Ya, bakhilnya itu sama sekali tidak mau mengeluarkan sama sekali, itu mungkin dikategorikan bakhil. Wa bughdil lisyaikhil wa bughdil ghanil bakhil asyad. Akan tapi benciku kepada orang yang kaya kok bakhil, dia pelit atas hartanya, dia kok kikir atas hartanya, asyad, lebih aku benci daripada orang yang fakir tapi bakhil. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
kita semua bisa mengambil ifadah, bisa mengambil manfaat dari apa yang Fakir sampaikan, khususnya Al-Fakir sendiri. Ini tadi itu perubahan jadwal. Aslinya bukan saya sekarang. Rotok ndredeg iki. Enggak ada persiapan aslinya. Wis mudah-mudahan manfaat ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.